Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatil hudur, hadirin sekalian, jika salah satu dari kita ditanya surat apakah yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran, maka sebagian akan menjawab surat Al-Fatihah. Hadirin sekalian, berkaitan dengan surat Al-Fatihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam masnadnya. Beliau bersabda, "Wahai Ubay bin Ka'ab, ya Ubay bin Ka'ab, hal wa'allimaka suratan ma nazala min qabl la fi Injil wala fi Taurah wala fi Zabur wala fil Quran. Wa asa an wa'allimaka dzalika qabla an nakhruja min hadzal masjid." Ketika Ubay bin Ka'ab sedang duduk bersama Rasulullah dalam suatu majelis di masjid, kemudian beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apakah mau aku ajarkan sebuah surat yang belum pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak di Taurat, tidak di Injil, tidak pula di Zabur?" Kemudian Rasulullah bangkit dari duduknya dan berjalan bersama Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab memperlambat jalannya sampai kemudian Rasulullah SAW mengajarkan surat Al-Fatihah. Hadirin sekalian, inilah surat yang belum pernah diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu. Di riwayat yang lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu saat Rasulullah SAW mendengar suatu hentakan dari langit, yang saat itu dikatakan Jibril saat itu pun datang kepada beliau dan berkata, itu adalah pintu langit yang tidak pernah dibuka sebelumnya, sebelum saat ini. Kemudian turun malaikat, dan malaikat tersebut, wallahi, kata Jibril, turun yang sebelumnya tidak pernah turun dari langit ke bumi. Kemudian malaikat tersebut datang mendekati Rasulullah dan berkata, laqad utita syai'an lam yutahuma al-anbiya qablak ma nazala li anbiya qablak. Beliau berkata, telah diberikan kepada umatmu dua hal yang belum diberikan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua khawatim Al-Baqarah, akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Lan yaqra ahadun fikum hazihil ayat
illa utitahuma. Tidaklah kalian membaca dua surat tersebut kecuali diberikan apa yang kalian inginkan. Hadirin sekalian, dalam sebuah diskusi yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni qasamtu sholata bainal qismain." Aku bagi salat tersebut menjadi dua bagian, satu bagiku dan satu bagi hambaku. Dan ketika kita salat dan membaca surat Al-Fatihah, ketika kita membaca surat Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Madahani abdi." Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Athna alayya abdi." Dan ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Athna alayya abdi wa li abdi ma sa'al." Kemudian ketika kita lanjutkan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim," maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al." Ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadirin sekalian, karena penting dan juga agungnya surat ini, maka tidak sah salat kita sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang sampai dia membaca surat Al-Fatihah. Hadirin sekalian, demikian agungnya surat Al-Fatihah yang kali ini khatib ingin mengajak untuk membedah makna-makna dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Arifi menceritakan bahwa bismi di sini mengandung makna bersama, kebersamaan. Sebagaimana disebutkan di banyak ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, "Iqra bismi rabbik." Bacalah bersama nama Tuhanmu. Wa qila irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan berlabuhlah dan arungilah samudra dengan nama Tuhanmu. Bismillahi majriha wa mursaha. Ketika Nabi Nuh ingin naik kapal, demikian doa beliau. Maka dengan kata bismillah kita sebenarnya membawa keberadaan Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Hadirin sekalian, dalam kitab Risalah Nur, Syekh An-Nursi menceritakan perumpamaan bismillah adalah seperti ketika kita membawa sebuah surat yang di atasnya ada tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca bismillah, sesungguhnya kaki yang kita pijak ikut mendengarkan, pohon-pohon yang kita lewati ikut mendengarkan, dan lain sebagainya. Jika kita berikan perumpamaan, seandainya ada seseorang datang ke ruangan ini membawa surat perintah untuk pindah dari masjid ini, tentu kita tidak akan beranjak. Tapi seandainya yang membawa surat tersebut, di atas suratnya tertulis Kepolisian Republik Indonesia atau Presiden Republik Indonesia, tentu kita berpikir lain. Inilah makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita telah membawa nama Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi. Dengan begitu kita akan menjadi lebih tenang dalam pekerjaan kita sehari-hari. Selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata alhamdu mengandung makna mustaghraq. Dia mencakup seluruh pujian yang ada di dunia ini. Maka ketika ada seseorang suaranya merdu, sesungguhnya pujian yang dia dapatkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dipuji, betapa tampan wajahnya, sesungguhnya pujian tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dipuji karena dia pintar, sesungguhnya pujian tersebut juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa zat Allah Subhanahu wa taala senang sekali dipuji, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Alhamdulillah tamlaul mizan." Lafaz alhamdulillah saja akan memenuhi timbangan kebaikan.
Demikian betapa pentingnya lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Rabbul alamin. Jika kita lihat makna dari al-alamin yang berarti alam semesta, tetapi ada bentuk yang lain, bahwa ternyata al-alamin di sini dibuat dalam bentuk jamak muzakkar salim. Suatu bentuk jamak yang diperuntukkan untuk zat yang berakal. Alamin seperti muslimin, mukminin, yang menunjukkan bahwa alam sebenarnya memiliki akal. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan hanya bagi satu alam saja, tetapi bagi seluruh alam bersama seluruh penghuni-penghuninya. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Hadirin sekalian, di hari pembalasan nanti tidak ada yang memiliki kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Di hari itu seseorang tidak punya kuasa terhadap orang lain, tapi semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzinallahu rahman wa qala shawab. Di hari itu tidak ada yang berani berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari lafaz Maliki yaumiddin. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Hidayah di sini menurut sebagian ulama dilanjutkan penafsirannya di ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah yang diberikan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat. Penafsiran ayat tersebut dilanjutkan di ayat yang lain. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Hidayah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hidayah yang Allah berikan kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para syuhada dan orang-orang soleh. Hadirin sekalian, sebelum khotib mengakhiri khutbah ini, khotib ingin memberikan sedikit ulasan dari sisi linguistik. Yang menarik dari surat Al-Fatihah adalah dia memiliki bentuk yang sangat simetris. Jika kita lihat dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dalam kajian bahasa Arab ini disebut dengan jumlah ismiyah, kalimat yang terdiri dari kata benda. Kata benda, jumlah ismiyah, tidak terikat oleh waktu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dirinya dengan lafaz-lafaz jumlah ismiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga merupakan jumlah ismiyah yang tidak terikat oleh waktu, yang menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang awal dan akhir, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ketika kita memasuki lafaz iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, maka di sini kita menemukan dua bentuk. Sebagian jumlah ismiyah yang dilafazkan atau disimbolkan dengan lafaz iyyaka. Kemudian ada juga jumlah fi'liyah, kata kerja yang terikat dengan waktu. Fi'il mudhari, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ini merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jika dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, menggambarkan dan menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in adalah membicarakan dua hal, yaitu pencipta dan juga makhluknya. Hubungan antara pencipta dan juga makhluknya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka lanjutan ayat selanjutnya semuanya menggunakan fi'il dan semuanya berkaitan dengan makhluknya bagi kita manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kembali kita temukan kata kerja an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kalau kita lihat
Di awal ayat kita mendengar lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin atau alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan di bagian akhir dari surat Al-Fatihah bahwa penghuni alam semesta akan terbagi menjadi 3. Alladzina an'amallahu alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada juga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-maghdubu alaihim, yang oleh sebagian ulama dikatakan yang dimaksud oleh al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi yang tidak melaksanakan apa yang Allah turunkan dalam Taurat. Yang ketiga, ad-dhalin, orang-orang yang sesat, yang sudah tahu jalan yang benar tetapi dia salah arah. Maka dari sini kita menemukan betapa surat Al-Fatihah memiliki struktur yang sangat teratur dari awal hingga akhir. Dan kalau kita hitung potongan-potongan kata yang ada di dalam surat Al-Fatihah, maka kita akan mendapati bahwa semuanya berjumlah 29 potongan kata, yang semua itu terpusat dalam satu kata, yaitu kata na'bud. Di atasnya ada 14, di bawahnya ada 14, di tengah-tengahnya ada kata na'bud. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, struktur surat Al-Fatihah ini merupakan sebuah kemukjizatan bahasa yang tidak mampu dijawab oleh para penantang Al-Quran. Ribuan tahun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menantang. Qul fa'tu bi'ashri suwarin muftariyat wad'u man istata'tum min dunillah. Datanglah dengan 10 surat saja yang kalian buat dan panggil Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tantangan tersebut sampai hari ini belum juga dijawab. Kemudian di ayat yang lain Allah beri tantangan yang lebih ringan. Qul fa'tu bisuratin min mislih. Cukup datangkan 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan sampai hari ini belum ada yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Hadirin sekalian, jika orang-orang orientalis mengatakan Al-Quran adalah buatan Rasulullah SAW, maka tentu saja ada manusia lain yang lebih mampu menciptakan semisal dengan Al-Quran. Karena Nabi Muhammad sendiri seumur hidupnya belum pernah membaca 1 huruf pun. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bertasbih pada Allah apa yang di langit dan di bumi. Dialah yang mengirimkan ke dalam kelompok orang-orang ummi, orang-orang buta huruf, Rasulnya yang mengajarkan kepada mereka kitabnya dan mensucikan diri mereka, walaupun mereka sebelumnya berada dalam keadaan yang sangat sesat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin sekalian, dari pembahasan tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa makna atau inti dari surat Al-Fatihah adalah na'bud. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kami tidak butuh dari mereka harta, tidak juga rezeki. Malahan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pemberi rezeki dan Maha Kuat bijaksana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnatan sakha'an raqa'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن